Beberapa hari hanyalah hari yang buruk, itu aja. Kamu harus mengalami kesedihan untuk mengetahui kebahagiaan. Dan aku mengingat diri saya sendiri bahwa enggak setiap hari akan menjadi hari yang baik. Emang begitulah adanya. Terkadang kita ketemu hari yang buruk, terkadang kita ketemu hari yang apes banget gitu. Ya nggak ada beda jauhnya sama berpacaran. Terkadang kita ketemu apesnya. Apesnya itu kayak anjir, gue berantem, kok jadi berantem sih sama dia gitu. Kok hari ini kok dia jadi kayak gini ya. Kok dia sih marah-marah nggak jelas. Nah kayak gitu. Kadang kita ketemu di hari yang baik, kadang kita juga ketemu di hari dimana emang apes banget harinya gitu. Bukan kesalahan dari pasangan kita sih sebenarnya, emang hari yang dimana emang harus ketemu pasti ada permasalahan di situ. Entah datangnya dari mana gitu, ada aja gitu. Aneh gitu ya kan. Udah enak-enak, romantis, bahagia, 2 jam kemudian kok bisa jadi berantem ya. Nah, cuman terkadang hal-hal kecil masalahnya bisa jadi gede, aneh. Tapi itu wajar karena emang itu adanya. Gak ada yang lebih buruk daripada ketika seseorang seharusnya mencintaimu pergi gitu aja. Aku sih berharap aku dapat memberikan rasa sakitku hanya untuk sesaat, sehingga kamu dapat memahami betapa kamu tuh udah nyakitin aku loh. Hidup emang sulit ya. Kita harus kuat sih dari dalamnya. Sungguh menyakitkan melihat orang yang sangat kamu cintai banget mencintai orang lain. Tapi lebih menyakitkan ketika kamu mengetahui bahwa kamu hanyalah jembatan mereka untuk menyeberang ke orang yang mereka cintai. Aduh, bagaimana jika di posisinya hanya kita ini sebenarnya cuma jadi jembatan dia gitu. Padahal si dia itu orang yang gue sayang sebelumnya. Ternyata emang bukan jadi milik kita seutuhnya, tapi malah bahkan jadi jodoh dan milik orang lain. Tapi gak apa-apa, it's okay. Itu setidaknya kita udah pernah bersamanya, pernah bahagia bareng dia, pernah ngasih perhatian yang banyak, gede, besar, lebih kurangnya udah ngalamin bareng-bareng sama dia. Yang walaupun itu emang akhirnya jodohnya jadi jodoh orang lain dan bukan milik kita, dan kita hanya sebagai jembatan mereka untuk menyeberang ke orang yang mereka cintai. Anjir, nyesek anjir. Hal-hal yang menyedihkan bisa terjadi, tapi kita nggak perlu hidup sedih selama-lamanya. Ya kita nggak usah berlarut dalam kesedihan, nggak boleh lah ya, nggak boleh dilama-lamain gitu. Cinta itu bukan melepas tapi merelakan, bukan memaksa tapi memperjuangkan, bukan menyerah tapi mengikhlaskan, bukan merantai tapi memberinya sayap. Nah, cinta itu diideologikan kayak seperti itu. Cinta bukan melepas tapi merelakan atau mengikhlaskan, kayak ya udah, yang udah jadi miliknya orang ya udah kita relain gitu. Kita relain dia pergi, kita harus ngelepasin dengan ikhlas banget gitu. Walaupun udah putus, ya seenggaknya ya udah, lu
jadi sekarang udah jadi masa lalu gue, sekarang lu udah jadi milik orang lain. Ya udah, aku udah mengikhlaskan. Aku nggak bakalan sakit hati, enggak. Setidaknya aku pernah meluangkan waktu memberikan kebahagiaan buat kamu sebelum kamu dimiliki oleh orang lain. Jangan pernah jatuh cinta di saat turun hujan ya, dengerin ya. Adakah yang ngalamin kayak nembak seseorang atau lagi suka-sukanya, lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya, lagi demen-demennya di posisi saat turun hujan? Kayaknya ada, tapi nggak banyak. Jangan pernah jatuh cinta di saat turun hujan, karena mungkin aja ketika besok lusa kamu bisa patah hati. Di setiap kali turun hujan, kamu akan terkenang dengan kejadian menyakitkan itu. Saat orang lain bahagia menatap hujan, kamu justru malah nelangsa sedih melihat keluar dari jendela. Anjir, itu lagi di posisi saat kalau misalkan kamu lagi suka-sukanya terus nembak, mengungkapkan perasaan cinta, tapi malah akhirnya kayak yang hasilnya ngedapetin malah sakit hati atau patah hati pas berbarengan di saat turun hujan. Nah, ketika besok lusa kamu ketika mengingat sesuatu, udah gitu bertepatan dengan turun hujan, waduh anjir, kamu akan terkenang dengan kejadian menyakitkan itu, sebagaimana layaknya kayak di tempat-tempat yang lainnya. Mungkin ada di tempat ini histori kamu patah hati. Tempat ini mungkin pasti bakalan banyak tempat yang bakalan jadi tempat histori kamu, tempat bahagia kamu, tempat cerita sedih kamu pasti ada di suatu tempat. Dan itu pasti terngiang-ngiang aja besok lusa kamu jalan ke situ atau bareng sama temen jalan ke situ, ke tempat di mana tempat itu gila, gue pernah disakitin di tempat itu. Pasti memorinya terngiang-ngiang lagi dan teringat lagi. Inilah kenapa namanya jatuh cinta. Kebanyakan orang terbang terlalu tinggi dan itu jatuh terlalu keras. Ibarat kayak ini aku kayak ekspektasi, kan lagi-lagi ekspektasi, boleh kita ekspektasi tinggi, tapi seenggaknya bisa ngerem gitu. Ya kita berangan-angan bolehlah menyukai cowok cakep yang pengen kita sukai, cewek cantik yang kita sukai pengen banget dimiliki gitu, tapi direm dikit-dikit gitu, karena jatuhnya itu keras banget anjir. Tahu keras gak sih jatuh? Sakit kalau jatuh keras itu, sakit banget anjir.